Baik, kita akan memulai pelajaran kita hari ini ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, sebelumnya kita memulainya dengan doa ya. Baik, saya minta satu orang untuk angkat doa. Ya, silakan. Yang hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jangan di surga dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih kepada Yani yang telah mengikuti kita dalam doa. Silakan duduk. Baik, pagi hari ini kita harus memulai pelajaran kita dengan penuh semangat ya. Baik, supaya lebih semangat, mari kita berdiri. Ya, silakan berdiri. Kita melakukan tepuk ya. Tepuk semangat ya. Tahu? Coba. 1, 2, 3. Semangat. Oke, silakan duduk ya. Baik, supaya lebih semangat lagi, tahu lagu Garuda Pancasila toh? Tahu ya? Oke, ya mari kita berdiri lagi ya. Coba kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, ya tiga. Ya, coba sama-sama kita menyanyi. 1, 2, 3. Baik anak-anak, hari ini kita sudah memasuki pelajaran tema 2 ya. Tema 2. Ya. Dari tema 2 itu tentang bermain di lingkungan kuliah. Dengan tema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran pertama atau pembelajaran 1. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama itu, ya, kita lihat di slide, melalui video yang akan kita tontonkan sebentar. Kita bisa menuliskan kosakata, ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui media gambar. Jadi peserta didik dapat menyebutkan aturan yang ada di rumah. Dan yang ketiga itu melalui media gambar, peserta didik dapat menyebutkan aturan di sekolah. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita yang perlu kita ketahui pada hari ini ya. Nah, yang berikut nanti sebentar kita akan menonton video ya. Juga. Nah, jadi juga harus mendengarkan penjelasan dari Pak Guru ya. Nah, kemudian sebelum kita menonton video, sebelumnya Pak Guru bertanya ya.
Kira-kira yang dimaksudkan kosakata itu apa ya? Coba. Kosakata itu apa? Coba satu-satu. Yang tahu angkatannya. Iya, coba Afri. Dua kata yang berbeda tapi artinya sama. Dua kata yang berbeda tetapi artinya sama. Tepuk tangan untuk Afri. Jadi kosakata itu adalah dua kata yang berbeda tetapi artinya sama. Oke. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita sama-sama nonton video ini ya. Ah. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, silakan nonton videonya. Ya. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Nah, kita masih belajar nih di tema 2 yaitu bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia tentang kosakata benda ya, kosakata tentang suatu benda. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ciri dan penggunaan suatu benda. Nah, sekarang kita belajar kosakata tentang suatu benda. Mari kita baca bacaan berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada bacaan tentang benda. Setiap benda itu mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri benda itu dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Nah, permukaan benda itu ada yang halus dan ada yang kasar. Kasar itu artinya kesat dan tidak halus. Sedangkan halus itu artinya licin atau lembut. Nah, permukaan benda halus itu misalnya pada buah apel. Itu permukaan bendanya halus ya. Permukaan buah apel itu halus. Sedangkan untuk permukaan benda kasar itu contohnya adalah buah durian. Nah, ini adalah benda yang permukaannya kasar. Bentuk benda ada yang tetap dan ada juga yang dapat berubah. Air itu dapat berubah bentuk sesuai bentuk tempatnya. Nah, contohnya ini adik-adik pada gambar ini. Ketika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Ketika dimasukkan ke dalam mangkuk, ya bentuknya seperti mangkuk. Dan ketika dimasukkan ke dalam botol, ya bentuknya seperti botol.
Oke. Jadi itu tadi videonya ya. Itu sudah nonton toh? Ya, Pak. Oke, kalau sudah nonton, maka tugas kalian sebentar adalah mengerjakan tugas atau LKPD yang diberikan oleh Pak Guru yang sesuai dengan pembelajaran yang ada dalam video tadi. Nah, ini tapi sebelumnya kalian duduk dalam satu kelompok. Jadi kalian ada 4 orang, kalian duduk dalam dua kelompok ya. Nanti April sama Feren. Ya, silakan duduk dalam kelompok. Kemudian Cika sama Janji. Duduk dalam kelompok. Nah, lalu sudah dalam kelompok ya. Nah, nanti sebentar dalam pekerjaan dalam kelompok, nah, itu dikerjakan secara bersama-sama. Nah, tidak boleh kerja sendiri. Yang namanya kerja kelompok itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya, Pak Guru bagikan LKPD-nya. LKPD-nya ini untuk kelompoknya April dan ini untuk kelompoknya Cika dan Yani ya. Jadi sebelum Anda mengerjakannya, ini dia punya petunjuknya petunjuk sebelum kalian mengerjakan LKPD ada 4 Nah, yang pertama itu tulislah hasil diskusi kalian pada LKPD yang saya sudah bagikan tadi. Nah, kemudian yang kedua, jika menemukan hal yang sulit dipahami, silakan tanyakan kepada Pak Guru ya. Nah, dengarkan anak? Ya, Pak. Oke, kemudian yang ketiga, jika sudah selesai, sampaikan hasil diskusi kalian agar ditanggapi oleh kelompok lain ya. Dan yang keempat itu setelah Anda menyelesaikan tugas atau mengerjakan, kalian kumpulkan pekerjaannya yang nanti Pak Guru memberi nilai. Ya, silakan ya. Ya, 5 menit. Ya, kerjasama. Nanti satu orang yang tulis, nah yang lain memberikan masukan atau pikiran. Ya, tulis yang benar. Kerjasama jika tidak satu orang yang tulis, yang lainnya jika memberikan pikiran atau masukan kepada teman kamu yang ya kerjasama. Sudah, Pak. Ya, Sudah. sudah. Jadi ada 5 soal ini. Jadi tugas kalian adalah menuliskan arti dari kata kasar, kata halus, kemudian yang ketiga itu kata basah, yang keempat itu kata tetap, dan yang kelima kata berubah. Oke? Nah, kelompok nyanyi sudah? Sudah, Pak. Akhir? Sudah, Pak. Ya, sudah? Ya, Pak. Oke. Kalau sudah, dari tugas yang berikutnya, jadi kalian membacakan hasil pekerjaannya
dari masing-masing kelompok di depan kelas. Nah, nanti kelompok lain menanggapi hasil pekerjaan kalian. Ya. Saya mulai dari kelompoknya Yani. Ya, silakan. Silakan baca hasil pekerjaan. Ya. Halus artinya licin, kasar artinya kesan, basah artinya mengandung air, tetap artinya tidak berubah, berubah artinya kembali seperti semula. Bagus, tepuk tangan. Silakan dulu. Kemudian kelompoknya Afri, nanti serinya aja. Ya, silakan. Baca. Halus artinya licin, kasar artinya kesat, basah artinya mengandung air, tetap artinya tidak berubah, berubah artinya kembali seperti semula. Bagus, tepuk tangan. Oke. Jadi itu tadi, jadi jawaban kalian itu benar. Jadi dari kelompoknya yang tadi tidak ada yang salah, semuanya benar. Juga dari kelompoknya Seren dan Afrik. Nah, nanti sebentar baru kumpulkan pekerjaannya untuk Pak Guru beri nilai. Lalu ya untuk LKPD ini kita langsung kumpul di sini. Nanti sebentar Pak Guru beri nilai. Ya, jadi itu tadi Jadi kata halus tadi itu artinya lihat nomor 1. Licin. Kemudian kata kasar artinya kesal. Kemudian kata basah artinya Mengandung air. Dan yang keempat kata tetap artinya tidak berubah. Dan kata berubah artinya kembali seperti semula. Baik anak-anak, yang berikut kita kita amati gambar yang ada dalam slide ini. Coba amati baik-baik. Ini ada berapa gambar, anak? Ada? Ada 6. Ini gambar pertama, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Coba lihat. Gambar yang pertama itu ada anak sekolah yang bermain bersama. Kemudian gambar yang kedua itu ada gambar seorang anak yang sedang mencium tangan ibunya atau mamanya. Kemudian gambar yang ketiga ada seorang anak yang merapikan tempat tidur. Nah, kalau tempat tidur itu adanya di mana? Di rumah. Di rumah. Kemudian gambar yang keempat ada anak sekolah yang memberikan salam kepada ibu guru. Nah, kalau ibu guru dengan anak sekolah itu berarti di mana sudah? Di sekolah. Di sekolah. Nah, gambar kelima ada orang tua, kemudian ada anak. Orang tua yang sedang memberikan nasihat kepada anaknya Nah, berarti di mana? Di rumah. Di rumah. Oke. Kemudian gambar yang terakhir, gambar yang ke-6. Ada 5 orang yang sedang berdiri itu yang sedang berdoa. Ya. Kemudian tugas kita setelah kita mengamati gambarnya ini, maka selanjutnya ini langkah-langkah sebelum kalian mengerjakan LKPD yang kedua Nah, ini. Kalian tetap dalam kelompok, kemudian
nanti Pak Guru membagikan LKPD ya. Jadi ini LKPD-nya. Silakan. Silakan. Ya. Ya, kerja dengan teliti, jangan buru-buru ya. Kerja dengan teliti. Ya. Sudah? Sudah ya. Nanti bergantian. Kalau tadi kelompok satunya yang membacakan. Sekarang nanti yang membacakan siapa? Cika ya. Lalu tadi yang membacakannya siapa? Keren. Berarti ini sebentar April ya. Yang membacakan hasil pekerjaannya. Ya. Silakan. Saya mulai dari kelompoknya April. Silakan. Memberi salam kepada guru adalah contoh aturan di sekolah. Bangun tidur, merapikan tempat tidur adalah aturan di rumah. Mendengar nasihat orang tua merupakan sikap patuh yang dilakukan anak di rumah. Oke, cukup tamatnya. Ya. Berikut kelompoknya Cika ya. Cika yang membacakannya. Silakan. Nanti yang lain dengar, kalau ada yang belum beres silakan tanggap ya. Salam kepada guru adalah contoh atur di sekolah. Bangun tidur, merapikan tempat tidur adalah atur di rumah. Aturan di rumah. ya. Memberi, Mendengar nasihat orang tua merupakan sikap patuh.
bagus. Tepuk tangan ya. Sekarang LKPD-nya dikumpul ya. Dikumpul. Oke. Nanti Pak Guru berikan nilainya ya. Ada LKPD. Lalu yang ikut. Jadi itu tadi 3 pertanyaan yang sudah kita selesaikan, kerjakan. Jadi yang soal yang pertama tadi itu ada 3 soal tadi. Ya, soal yang pertama tadi, ya, nomor 1 itu memberi salam kepada guru adalah aturan di mana? Di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Ya, kemudian bangun tidur, merapikan tempat tidur adalah contoh aturan di rumah. Pak Guru sudah jelaskan tadi pada gambarnya kau. Tadi ada gambar yang berapa tadi itu? Yang ada tempat tidur tadi. Gambar yang berapa? Tidak, gambar yang berapa tadi? Ketiga. Ya. Tadi Pak Guru perlihatkan ini. Iya, gambar yang ini. Ya, kalau di sekolah tidak mungkin ada tempat tidur. Pasti di rumah merapikan tempat tidur. Ya, kalian bangun tidur pasti merapikan tempat tidur, toh? Iya. Ya. Misalnya Feren tadi bangunkan oleh mamanya. Feren bangun sudah. Iya, iya mama. Nanti sebelum Feren kalau sudah bangun jangan lupa rapikan tempat Tidur. Ya, kalian setiap pagi setelah bangun itu yang kalian buat itu Merapikan tempat iya, tidur. pasti merapikan tempat tidur, kemudian ya melipat kain toh, kain selimut, ya, atau kain yang lain, ya. Supaya kelihatan tempat tidurnya rapi toh, tiga ya. Oke. Kemudian soal yang ketiga tadi. Soal yang ketiga tadi itu ya mendengar nasihat orang tua merupakan sesuatu yang dilakukan anak di rumah. Iya, di rumah. Ya, kalau berbicara orang tua kemudian anak pasti itu di rumah. Ya, di rumah. Ya, kalian pasti mendengarkan nasihat. Ya. Tujuan orang tua menasihati anaknya itu supaya apa? Supaya sehat. Supaya apa? Sehat. Pertama, supaya anaknya itu menjadi anak yang apa? Baik. Yang baik, anak yang sikapnya baik, baik terhadap orang tua, terhadap teman di sekolah, terhadap keluarga, dan juga terhadap guru. Ya, kalau misalnya ke sekolah, sampai di sekolah ya, harus memberi salam kepada guru. Ya, seperti yang sering kita buat setiap hari toh. Ya, kalau Pak Guru berikan salam, selamat pagi Pak Guru. Ya, kalau Ibu Guru, selamat pagi Ibu Guru atau selamat siang kalau siang hari toh. Iya, Pak. Ya, jangan lupa memberi salam kepada Bapak dan Ibu. Karena yang membuat kita itu pintar, membuat kita itu anak yang cerdas, anak yang baik, ya, anak yang disiplin, yaitu guru dan juga orang tua. Iya, guru bukan orang tua. Ya, jadi guru itu perannya sangat penting. Ya, kalau tanpa guru, jadi kita ini tidak bisa menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang pandai, yang baik. Makanya tugas kalian adalah harus tahu sopan santun terhadap orang tua dan juga guru. Ya, baik bapak dan guru di sekolah. Oke, itu tadi 3 soal yang telah kita kerjakan dan
supaya diperjelas lagi ya. Setelah tadi kita mengerjakan soal, nah mari kita melihat kembali ya. Melihat kembali. Oke. Nah. Ya. Sama kan? Kosakata tadi apa ya? Apa itu kosakata? Berbeda, tapi artinya sama. Dua kata yang berbeda, tapi artinya Sama. maksudnya begini, bentuk katanya itu berbeda. Ya, bentuk katanya berbeda. Contohnya tadi, kata ya, halus, artinya apa? Licin. Artinya, kata halus dan licin itu sama artinya. Licin sama dengan Halus. halus sama artinya Licin. Oke. Nah itu yang dimaksudkan dengan Kosakata. dua kata yang bentuknya berbeda, tetapi artinya Sama. Oke. Itu dia punya artinya. Kita bisa tulis ya untuk kita pelajari, ya. Ya, untuk kita pelajari dan kita ingatkan kembali baik itu di rumah untuk kita bacakan kembali ya. Jadi kosakata tadi itu artinya ya dua kata yang berbeda. Dua kata yang berbeda, tapi artinya sama. Ya. Contohnya lalu artinya kecil. Ya, kemudian kasar, artinya besar. Ya. Kemudian besar, ya. Besar itu artinya tidak berubah ya. Ya. Kemudian ya, berubah. Ya, berubah ya artinya kembali ya. Kembali seperti semula. Ya. Kemudian aturan ya. Aturan itu bisa disimpulkan bahwa ya, coba kita lihat kesimpulan dari aturan. Dari aturan itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan supaya dituruti. Ya, coba sama-sama kita ulangi. Aturan itu adalah ya, suatu ketentuan yang telah ditetapkan supaya dituruti. Ya, jadi itu kita tulis ya. Aturan adalah suatu ketetapan
Ya, contoh aturan tadi. Ya. Contoh aturan apa? Ya. Memberi salam tadi. Memberi salam kepada guru. Ya. Kemudian merapikan tempat tidur. Ya, merapikan tempat tidur. Ya. Masih ada contoh lain ya? Itu hanya beberapa contoh saja yang Pak Guru sempat tulis. Masih ada contoh lain. Ya, silakan catat itu, tulis untuk kita pelajari kembali nanti ketika kita pulang rumah ya. Nanti besok Pak Guru akan tanyakan kembali, apakah kalian belajar tidak di rumah materi yang sudah diajarkan hari ini. Ya. Silakan tulis itu ya. Ya. Oke. Ya. Tulis itu ya. Nanti kita catat itu bukan untuk simpan, Kita catat itu gunanya untuk apa? Untuk kita pelajari kembali ketika kita pulang di rumah, kita pulang rumah, kita pelajari, buka kembali materi yang Pak Guru sudah ajarkan pagi ini, dan nanti kalian pulang rumah kalian baca kembali, Nah, ya. Tidak ada gunanya kalau kita setelah tulis kita simpan saja. Tidak ada gunanya. Nah, apa yang kita tulis itu kita buka kembali, kita baca kembali. Nah, sehingga nanti pembelajaran kita sungguh bermanfaat bagi kita, tersimpan di otak kita. Ya. Dengar itu juga? Oke. Sudah tulis? Sudah? Ya. Lagi 2 menit ya. Latih tulis cepat Nah, kalau sering kita tulis maka dengan sendirinya kita bisa menulis cepat. Nah. Sudah ya? Baik, sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Oke, sudah ya? Baik. Itulah pembelajaran kita hari ini, anak ya. Jadi saya ingatkan kembali supaya apa yang kita sudah pelajari hari ini supaya itu dipelajari kembali di rumah. Jadilah anak-anak yang rajin, tidak boleh malas. Kalau kita malas, maka kita itu menjadi anak yang pintar atau bodoh? Bodoh. Kita ini tidak ada yang bodoh. Semua kita ini pintar. Tuhan menciptakan kita otak, badan, kemudian dan segala sesuatunya, otak pikiran kita.
hanya saja kita ada yang rajin, ada yang malas. Nah, sebetulnya kita ini tidak ada yang buruk. Hanya saja ada yang malas. Kalau anak malas kan jadi dia pasti bodoh kan? Iya toh? Iya, Kak. Harus menjadi anak yang rajin membaca, rajin belajar, ya. Nah, oke. Baik saudara anak, pelajaran kita baik sudah. Sebelum kita tutup ya, jadi saya ingatkan kembali supaya dari catatan ini yang Pak Guru catatkan tadi itu, jadi itu nanti kita buka kembali di rumah. Dengar itu? Iya, Pak. Oke. Besok pagi Pak Guru akan tanyakan kembali. Ya. Lalu ini ada tugas, ya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah dan besok pagi saya akan periksa. Jadi ini tugas mandiri, tugas pribadi ya, bukan kerja kelompok lagi, tapi tugas yang harus dikerjakan masing-masing ya, dari rumah ya. Nanti besok baru akan periksa ya. Nah ini, jika ya, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini ya sudah sampai di sini dulu ya. Oke. Ya, mari kita menutup kegiatan kita dengan doa. Ya. Tadi saya pimpin doa. Nah, sekarang kalau tadi jadi gantian. Sekarang apa? Silakan. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi semua ya.